Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pengajian ini bisa kita lanjutkan meskipun kitab yang dibaca kitab lain tidak seperti yang dibaca saat yang lalu. Pertimbangannya adalah karena banyak santri yang belum kembali. Kitab ini adalah kitab yang kita baca di masa new normal, ya kan. New normal ini artinya normal baru. Kalau ada normal baru bukan berarti ada normal lama, kan. Normal lama itu kapan? Normal lama itu sebelum lahirnya COVID-19, itu normal lama. Kita dihadapkan kepada 3 situasi. Kondisi normal, kondisi tak normal, kondisi normal, ya kan? Yang dimaksud kondisi tak normal adalah kemarin ketika ada istilah lockdown, istilah apa tuh? SPB itu, SPB, PSB ya, PSBB, ya kan. Pada saat itu banyak hal-hal aktivitas yang tak boleh dilakukan. Masjid ditutup, tak boleh melaksanakan Jumat dan jamaah. Mall ditutup, hotel-hotel ditutup. Itu kan masa tak normal itu kan. Sekarang kembali menjadi normal lagi, tapi tidak seperti normal sebelumnya. Kenapa tidak sama? Karena pada saat ini masyarakat diperkenankan beraktivitas sebagaimana biasa. Yang Jumat, yang jamaah-jamaah, yang ke pasar, akan tetapi harus menaati protokol kesehatan. Itu yang tambahannya. Karena normal lama kan tidak perlu protokol itu kan. Mudah-mudahan bisa kembali ke masa normal lama, ya kan? Normal lama. Normal ini artinya menjalankan aktivitas sebagaimana biasa di dalam kondisi tak normal. Sesungguhnya seperti itu. Kali ini yang akan saya baca adalah kitab Risalatul Mu'awanah. Kitab ini sudah sangat sering kita baca di pondok pesantren ini. Dikarang oleh Imam Sayyid Syarif Abdullah bin Alawi Al-Haddad, penyusun Ratibul Haddad itu, penyusun Ratibul Haddad. Sayyid Alawi Al-Haddad ini buta, ya kan? Buta. Beliau tidak punya basar tapi punya basirah, ya. Tak punya basar tapi punya basirah. Tidak punya mata kepala tapi punya mata hati. Yang mata kepalanya normal, banyak yang tak punya basirah, ya kan. Basirah ini adalah cahaya di mana orang yang punya basirah bisa melihat Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya Sayyidin Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Husaini ini. Qala al-musannif al-arif billah ta'ala As-Sayyid Al-Syarif Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi
وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وأنواره وعلومه. بسم الله الرحمن الرحيم. Ini kitabnya sudah laju ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-wahidil majidi al-jawadil wahhabi. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi ialah bagi Allah, al-wahid yang maha esa, al-majid yang agung, al-jawadi yang pemurah, al-wahhabi yang maha pemberi, ar-razzaqi yang pemberi rizki, al-hannani yang pengasih, al-mannani yang dermawan, banyak pemberiannya. Alladzi ba'atsa Muhammadan, yang telah mengutus Nabi Muhammad, khatima anbiya'ihi, sebagai penutup nabi-nabinya Allah. Bisa khatima, bisa khatama. Khatimi anbiya'ihi, penutup nabi-nabinya Allah, atau khatami anbiya'ihi, setempel nabi-nabinya Allah, birisalatihi, dengan diutusnya Nabi Muhammad, ila jami'il insi wal jani, kepada seluruh manusia dan jin. Wa anzalah, dan menurunkan Allah alaihi, atas Nabi Muhammad, menurunkan Al-Furqana, akan kitab Al-Furqan, yakni Al-Quran. Fihi hudan, ialah di dalam Furqan, hudan linnasi, adapun petunjuk bagi manusia, wa bayyinatun, dan keterangan-keterangan yang jelas, minal huda, dari petunjuk, wal furqanih, dan sesuatu yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Ini diambil dari firman Allah, syahrul ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam ayat ini ada dua huda kan, hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Apa perbedaan antara huda yang pertama dan huda yang kedua? Para ulama mengatakan bahwa dari ayat ini bisa disimpulkan bahwa huda ada dua, petunjuk ada dua. Ada petunjuk yang sangat terang benderang, yang diketahui oleh setiap orang. Ada huda, petunjuk yang hanya dapat diketahui oleh orang-orang tertentu. Wa syara'a lahu, dan mensyariatkan siapa Allah, lahu, bagi Nabi Muhammad, wa li ummatihi, dan bagi umatnya Nabi Muhammad, mensyariatkan ma, akan sesuatu, auso, yang berwasiat, yang berpesan siapa Allah bihi, dengan Nuhan, kepada Nabi Nuh, wa Ibrahim, dan Nabi Ibrahim, wa Musa, dan Nabi Musa, wa Isa, dan Nabi Isa. Artinya yang disyariatkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad dan untuk umatnya, yang disyariatkan itu adalah sesuatu yang sudah diwasiatkan kepada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Ini artinya bahwa syariatnya Nabi Muhammad sama dengan syariatnya nabi-nabi zaman dahulu. Apa yang disyariatkan bagi Nabi Muhammad adalah apa yang disyariatkan kepada Nabi Nuh dan seterusnya. Tapi tidak semua syariat, melainkan prinsip-prinsip syariah, usulus syariah. Karena syariah itu ada dua, ada usul, ada furu. Yang sama antara para nabi, semua para nabi adalah yang menyangkut prinsip-prinsip syariah, akidah, dan seterusnya.
Sedangkan yang menyangkut furu'-furu' cabang-cabang syariat berbeda antara syariatnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad berbeda. Wa faddala dinahu, dan mengutamakan Allah dinahu akan agamanya Nabi Muhammad, diutamakan ada sairil adyani, di atas semua agama-agama. Wa ja'alahu, dan menjadikan Allahu kepada Muhammad akrama khalqihi, paling mulianya makhluknya Allah, alaihi atas Allah. Makhluk paling mulia bagi Allah adalah Nabi Muhammad. Wa ja'ala ummatahu, dan menjadikan Allah akan umatnya Nabi Muhammad khaira ummatin, kepada sebaik-baik umat, ukhrijat linnasi, yang dilahirkan kepada manusia. Yu'minuna billahi wal yaumil akhiri, umatnya Nabi Muhammad beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari, memerintahkan dengan yang ma'ruf dan melarang barang yang mungkar. Wa yata'awanuna 'alal birri wat taqwa, mereka tolong menolong atas kebaikan dan takwa. Wala yata'awanuna 'alal ismi wal 'udwani, dan mereka tidak tolong menolong atas perbuatan dosa dan permusuhan. Ini ciri-ciri khasnya umat Nabi Muhammad, ya. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yata'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la yata'awanuna 'alal ismi wal 'udwan. Kalau ingin menjadi umat Muhammad yang sesungguhnya, ya harus memiliki sifat-sifat ini. Lagi, wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata, menegakkan salat, menunaikan zakat. Wa yatawasawna 'alas sabri, dan saling berpesan atas kesabaran. Ini ciri-ciri khasnya ini. Wa yujahiduna fi sabilillahi, dan berjuang di dalam jalan Allah ini. Wala yakhafuna laumata laimin, dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Silahkan mereka mencela, yang penting kita menjalankan dan meningkatkan agama Allah. Tidak khawatir apa kata orang ini. Wala yakhafuna laumata laim min ahli zayyi wal khirani, dari orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang terlantar. Fama yasuddu an sabilillahi, maka tak menghalangi dari jalan Allah. Wa yalumuh, dan tidak mencela alal qiyami biwajibi haqqillahi, atas pelaksanaan kewajiban menunaikan hak Allah. Tidak akan mencela atas pelaksanaan hak-hak Allah. Illalladzina, kecuali siapa orang-orang, alladzina menjadi fa'ilnya, wa yalumu, haqqat yang pasti menimpa, alaihim al-kalimatu, atas mereka apa kalimat, ketentuan, minallahi, dari Allah. Kalimat bisyikaki wal khusrani, dengan perpecahan dan kerugian. Wal khizzi wal hawani, kehinaan dan kehinaan. Wala yatajarraduh, dan tidak fokus. Dinushi ibadillahi, tidak fokus kepada memberi nasihat kepada hamba-hamba Allah. Nushi ini nasihat setia, ya. Wa da'watihim ilallahi, dan mengajak hamba-hamba Allah ilallahi, kepada Allah. Illalladzina, kecuali siapa orang-orang,
alladzina juga fa'ilnya la yatajarradu, sabaqat yang menjadi ketetapan lahum bagi mereka minallahi dari Allah, menjadi ketetapan al-husna apa ketetapan yang terbaik, bisa'adati wal amani dengan mendapatkan kebahagiaan dan keamanan, wal fauzi dan keuntungan, waridwani dan keridhaan. Siapakah yang concern, yang fokus untuk memberi nasihat setia kepada hamba-hamba Allah dan fokus mengajak hamba Allah kepada Allah? Tidak ada yang bisa berbuat seperti itu kecuali alladzina sabaqat lahum minallahi husna. Tidak ada yang melakukan itu kecuali orang-orang yang sudah dipastikan oleh Allah mendapatkan ketetapan terbaik. Ulaika warasatun nabiyina, orang-orang itu adalah pewaris para nabi. Wa a'immatul muttaqina, dan imam-imamnya orang yang bertakwa. Jangankan menjadi imamnya, jadi orang bertakwa saja sudah luar biasa. Ini imam-imamnya orang bertakwa. Wa khiyaratu rabbil alamin, dan pilihan-pilihannya rabbil alamin, orang-orang pilihannya Allah. Minal mu'minina ar-rasikhina fil ilmi, dari kalangan orang-orang mukmin yang dalam ilmunya. Al-mutahaqqiquna bihaqa'iqil imani wal itqani wal ihsani, yang mantap dengan senyatanya iman yang senyatanya, wal itqani dan sempurna, wal ihsani dan baik. Al-waqifuna ala asrarillahi fi mulkihi wa malakutihi, yang mengetahui rahasia-rahasia Allah. Al-waqifuna ala asrarillahi, yang mengetahui rahasia-rahasia Allah, fi mulkihi wa malakutihi, di dalam mulkinya Allah dan malakutnya Allah. Ada namanya alamul mulki, ada alamul malakut. Alam yang diciptakan oleh Allah ada dua, ada alamul mulki, ada alamul malakut. Alamul mulki ya alam materi, bumi, langit, ini termasuk alamul mulki, bintang, matahari. Ada alamul malakut. Alamul malakut ini alamul arwah, yang jauh lebih luas daripada alam yang ada ini. Mereka tahu terhadap rahasia itu. Ini wali-wali ya. Katanya Al-Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah, idza amarta batina qalbika bittaqwa fa inda zalika tamfatihu tangkashifu al-hujubu fi ma bainaka wa baina rabbika wa tattatihu laka alamul mulki wal malakut. Kalau kamu hatinya benar-benar takwa kepada Allah, katanya Al-Ghazali, maka hijab-hijab akan tersingkap, hijab-hijab yang menghalangi engkau dengan Tuhanmu akan tersingkap, dan akan nampak jelas seluruh alam semesta, baik alam mulki maupun alamul malakut. Ini ungku-ungku takwa, bisa tahu apa sih di atas langit, tahu itu. Min tariqil kasfi wal iyani, melalui jalan kasf tersingkap, wal iyani dan padang terang. Wa mafazu bihadhil manakibi, dan tidak beruntung dengan memperoleh manakib ini,
sifat-sifat terpuji ini, bisa mengetahui rahasia Allah di alam mulki dan malakut misalnya. Wala wasalu ila hadhil maratibih, dan mereka tidak sampai kepada martabat-martabat ini. Melalui apa mereka kok bisa mencapai martabat setinggi itu? Mereka tidak sampai kepada maratib ini illa bihusni iktifaihim, kecuali dengan bagusnya ikutnya mereka, wa kamal ittibaihim, dan sempurnanya ikutnya mereka. Ikut kepada siapa? Di imamil a'immati, kepada imamnya para imam. Jadi imam sudah bagus, apalagi jadi imamul a'immah. Yang dimaksud imamul a'immah Rasulullah, ya. Rasulullah itu adalah imamul a'immah. Kemudian imamul a'immah, qadil qudat, alimul ulama, ya kan. Ustadzul alam itu Rasulullah. Kalau Gus Dur kan biasa disebut guru bangsa, ya. Kalau Rasulullah itu bukan guru bangsa, tapi Ustadzul alam, guru dunia, Ustadzul alam. Tidak mungkin mereka mencapai tingkat yang setinggi itu kecuali karena mereka itu benar-benar ikut lamban Rasulullah itu, ya. Alladzi jadi sifat dari imamul a'immah, arsalahu, yang mengutus kepadanya Allahu, kepada Allah. Siapa Allah? Diutus lil alamina, kepada seluruh alam semesta. Yang mana Rasulullah itu diutus oleh Allah ke seluruh alam semesta, rahmatan, sebagai rahmat. Alladzi arsalahullahu lil alamina rahmatan, ya asalnya alladzi arsalahullahu rahmatan lil alamin, yang diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta. Abdillahi wa rasulihi, ini menjadi badan, ya, dari imamil a'immah. Hamba Allah, wa rasulihi, dan utusan Allah, wa habibihi, dan kekasihnya Allah, wa khalilihi, dan kekasihnya Allah. Secara bahasa Habib dan Khalil ini maknanya sama, ya, tapi lebih dalam Habib. Buktinya Rasulullah Habibullah, Nabi Ibrahim Khalilullah. Sayyidina Muhammadin, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bersalawat siapa Allah alaihi, atas Nabi Muhammad. Bukan kepada Nabi Muhammad saja, tapi wa ala alihi wa ashabihi, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya. Kapan itu bersalawat? Fi kulli hinin wa awanin, pada setiap saat dan waktu. Salatan, dengan salawat, wasalaman, dan salam, daimaini, yang langgeng keduanya. Salawat yang dipanjatkan oleh kita kepada Nabi Muhammad bukan hanya sewaktu ke waktu, tapi daimaini, yang langgeng, bidawamillahi, dengan langgengnya Allah Ta'ala, al-maliki az-zayyani, Al-Maliki yang maha raja, Ad-Dayyani yang maha pembalas. Amma ba'du, adapun sesudah itu, sesudah basmalah, hamdalah, dan salawat kepada Rasulullah, fayaqulul abdu, maka ini jawabnya amma ini. Maka berkata siapa hamba, al-fakiru, yang fakir, al-mu'tarifu bil qusuri wat taksiri, yang mengakui dengan kekurangan dan keentengan, kelengahan. Ar-raji afwa rabbihi al-qadiri, yang berharap akan ampunan Tuhannya yang maha kuasa. As-syarifu, yaitu as-syarif. As-syarif ini sama dengan Habib, artinya gelar bagi zurriyahnya Rasulullah.
Abdullahi namanya Ibnu Alawi Al-Haddad Al-Husaini, berarti dari cucunya Sayyidina Husain. Afallahu anhu, mudah-mudahan memaafkan siapa Allah, anhu kepada Abdullah, wa an aslafihi dan kepada pendahulunya Abdullah. Amin. Hadihi risalatun bihaulillahi wa quwwatihi jami'atun. Ini adalah sebuah risalah. Risalah seperti yang ditulis teman-teman S1 itu risalah. Bihaulillahi yang dengan kekuasaan Allah, wa quwwatihi dan kekuatan Allah, jami'atun asalnya risalatun jami'atun bihaulillahi wa quwwatihi. Ini adalah sebuah risalah yang mencakup dengan berkat kekuasaan Allah dan kekuatan Allah. Wa wasiyatun bi fadlillahi wa rahmatihi nafi'atun, asalnya wasiyatun nafi'atun, dan ini adalah sebuah wasiat yang bermanfaat dengan fadl Allah dan rahmat Allah. Yang dimaksud risalah ya kitab ini, Risalatul Mu'awanah kan. Hamalani ala wad'iha, mendorong, memotivasi kepadaku, ala wad'iha untuk menyusun risalah ini. Apa yang mendorong? Mendorong kepadaku untuk menyusun al-imtithalu, apa? Kepatuhan di amrillahi ta'ala, kepada perintahnya Allah ta'ala, wa amri rasulihi dan perintahnya Rasulullah. Yang mendorong aku untuk menyusun risalah ini, yang pertama adalah hendak ingin patuh kepada perintah Allah dan perintah Rasulullah. Apalagi warraubatu fil wa'dis shadiqi, dan keinginan terhadap janji yang jujur. Janji yang mana? Ingin memperoleh janji yang benar, yang tak pernah bohong. Al-waridatu, al-waridi yang datang, apa wa'dis shadiqi fi dalalati 'alal huda, di dalam menunjukkan orang atas petunjuk. Kan banyak hadis-hadis maupun ayat yang isinya mengandung janji terhadap orang yang mengajak orang lain untuk berbuat baik kan. Ada janji-janji. Yang mendorong antara lain adalah ingin mencapai sebagaimana yang dijanjikan, menyangkut soal dalalah, menunjukkan orang atas jalan petunjuk, wa da'wati ilal khairi, dan mengajak kepada kebaikan, wan nasri lil ilmi, dan menyebarkan ilmu. Apa yang dimaksud perintah Allah yang menjadi motivasi? Ini qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Ini yang dimaksud ya'muruna ini kan. Hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang yang menyeru orang lain kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Orang-orang itu adalah orang-orang yang beruntung. Di dalam ayat ini kan ada ya'muruna. Ya'muruna ini yang pertama-tama menjadi motivasi. Menyusun kitab dan buku seperti ini kan isinya mengajak orang untuk berbuat baik kan. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala. Ini yang di atas, wa da'wati ilal khairi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Ajaklah, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan arif dan bijaksana,
wal mau'izatil hasanati, dan dengan mau'izah hasanah. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala di nabihi kepada nabinya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Qul, katakanlah Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allahi, aku mengajak umat kepada Allah, ala basiratin, dengan hujjah yang jelas. Bukan hanya aku yang mengajak, tapi aku, anak aku, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang ikut aku. Katakanlah ini adalah jalanku. Aku dan orang-orang yang ikut aku mengajak kepada Allah dengan hujjah yang jelas. Wa qala Rasulullah, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjadi motivasi pendorong kepada musannif untuk menyusun risalah ini. Rasulullah bersabda, liyuballigh as-syahidu minkum al-ghaiba farubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu warubba hamil fikhin laysa bifaqihin. Liyuballigh as-syahidu, hendaklah menyampaikan siapa orang yang hadir di antara kalian, menyampaikan al-ghaib kepada yang tak hadir, kepada yang ghaib. Hendaklah yang ikut ngaji menyampaikan kepada yang tak ngaji, karena kadang-kadang yang tak ngaji lebih cerdas daripada yang ngaji. Bisa saja yang ghaib itu lebih kuat daya tangkapnya daripada yang ikut ngaji. Farubba hamil fikhin, maka betapa banyak orang yang membawa fikih, membawa pengetahuan, dibawa ilaman kepada orang, huwa yang ada pun man afqahu, adalah lebih faham minhu daripada hamil fikih. Betapa banyak orang yang menyampaikan ilmu disampaikan kepada orang yang lebih ngerti daripada yang menyampaikan. Ini artinya terbuka kemungkinan ada murid yang lebih ngerti daripada gurunya. Gurunya menyampaikan ilmu disampaikan kepada murid, padahal muridnya adalah afqahu minhu, lebih paham daripadanya. Warubba hamil fikhin laysa bifaqihin, betapa banyak orang yang menyampaikan fikih itu sesungguhnya bukan faqih, ya kan? Bukan faqih. Ada dulu diskusi antara ahli hadis dan ahli fikih. Ahli fikih menyampaikan hadis kepada orang yang ahli fikih, ya. Ahli fikih itu menyampaikan suatu hukum tertentu. Ditanya orang yang ahli hadis, mana dasarnya? Dasarnya adalah hadis yang kamu sampaikan itu tadi. Jadi yang menyampaikan hadis tak tahu seluk-beluk maknanya. Rubba hamil fikhin laysa bifaqihin, betapa banyak orang yang menyampaikan fikih itu sesungguhnya bukan faqih, bukan orang yang benar-benar faham. Wa qala alaihi salatu wassalam, wallahu alam, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal